Pemirsa Suara Jakarta, Jumat tanggal 23 Januari 2015, bertempat di Taman Makan Pahlawan Kalibata, Jakarta, telah dilangsungkan acara tabur bunga memperingati Hari Patriotik 23 Januari. Acara yang digagas oleh tokoh dan masyarakat Gorontalo yang berada di Jakarta ini merupakan suatu bentuk apresiasi atas segala pengorbanan para pahlawan, khususnya para pahlawan dan pejuang yang berasal dari Gorontalo. Sebelum acara dimulai, para tokoh dan masyarakat Gorontalo berkumpul dahulu di musola yang berada di kawasan Makam Kalibata. Setelah semua tokoh serta masyarakat sudah siap, acara dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju area makam dari tokoh-tokoh pejuang Gorontalo. Berikut cuplikannya. Makam pertama yang dikunjungi adalah makam Ibu Hasri Ainun Habibie. Berikut cuplikannya. Dilanjutkan ke makam Ayub Laya, makam Profesor Dr. Alwi Sabo, makam Nyonya Marilaya Datau, makam Dr. Habi Hasim, makam John Aryo Katili. Berikut cuplikannya. Setelah selesai acara tabur bunga serta memanjatkan doa di atas pusara makam, para peziarah menuju ke makam Ibu Hasri Ainun Habibie untuk berkumpul sebagai akhir dari rangkaian ziarah Hari Patriotik 23 Januari pada hari itu. Bapak Abdul Qadir Baga selaku pemimpin doa dalam wawancara dengan Suara Jakarta mengungkapkan bahwa kami sebagai representasi dari masyarakat Gorontalo yang berada di Jakarta
melaksanakan tabur bunga dan membacakan doa para pejuang yang berasal dari Gorontalo yang berada di makam pahlawan Kalibata. Berikut liputannya. Kami representasi dari masyarakat Gorontalo yang berada di Jakarta, yang terdiri dari kelompok-kelompok T29 dan HPMIJ, melaksanakan tabur bunga dan membacakan doa kepada 6 pejuang berasal dari Gorontalo yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Hari ini kami mewakili seluruh unsur warga Gorontalo Jakarta melakukan salah satu rangkaian dalam rangka peringatan Hari Patriotik 23 Januari. Kami melakukan doa pertama kepada Ibu Ainun Habibie, kemudian yang kedua Bapak Ayub Laya, yang ketiga Bapak Profesor John Katili, yang keempat Ibu Mari Laya Datau, yang kelima Profesor Dr. Sabu, yang keenam Pak John Katili, John Aryo Katili. Tentunya kami berharap bahwa perjuangan yang mereka sudah lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan kita sudah nikmati sekarang, dan kita berupaya untuk melanjutkan apa keinginan mereka untuk membangun bangsa dan membangun daerah Gorontalo. Kami berharap kami mampu untuk mengisi kemerdekaan yang mereka perjuangkan dan harapan dan cita-cita yang mereka harapkan untuk kesejahteraan warga Gorontalo, baik yang di Gorontalo maupun yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami mengharapkan dengan ziarah ke makam Taman Makam Pahlawan ini, kami berharap semangatnya mereka menjadi semangat kami. Semangat mereka memperjuangkan, semangat kami untuk mengisi perjuangan mereka. Mudah-mudahan ini akan terkontaminasi kepada kita warga Gorontalo berikutnya, sehingga ini akan membuat apa yang kita lakukan pada saat ini untuk kebaikan bangsa dan negara dan daerah Gorontalo. Terima kasih. Bapak Amir Mono Arfa dalam sela-sela acara menyampaikan bahwa untuk Hari Patriotik 23 Januari diharapkan diperingati terus. Januari ini alangkah baiknya diperingati terus, karena tanpa para pahlawan itu barangkali bapak-bapak yang ada di pemerintah Provinsi Gorontalo maupun yang ada di Jakarta di perantauan mungkin tidak jadi manusia. Jadi ini harapan kami kepada pemerintah Provinsi Gorontalo agar kegiatan-kegiatan daripada memperingati Patriotik Januari ini supaya dilestarikan atau dilanjutkan terus, sehingga para generasi-generasi yang akan datang barangkali mungkin 30, 40, 50 tahun yang tidak tahu menahu dengan adanya patriotik ini barangkali bisa hilang. Ahmad Hudori, Dindin Kerawang, Arif R. Makmur, Suara Jakarta. Saya Dina Mariana, saya Desi Ratnasari, tetaplah di Suara Jakarta. Di Suara Jakarta, tetap di Suara Jakarta.
Pemirsa Suara Jakarta, bertempat di Asrama Mahasiswa Gorontalo, Jakarta, atau yang dikenal dengan istilah ST29, kembali ramai. Ya, gedung tempat mahasiswa Gorontalo bermukim ini kini berulang tahun yang ke-47. Acara yang bertemakan Disnatalis ST29 ke-47 ini dilaksanakan tepat di halaman asrama pada Sabtu 31 Januari 2015. Anggota DPR RI Dapil Gorontalo Fadel Muhammad dan El Nino M. Hussein Mohi nampak terlihat menghadiri acara tersebut. Dalam wawancara Kakam Kabila dari Suara Jakarta bersama Fadel Muhammad, beliau mengaku bangga dengan eksistensi Asrama Salemba Jakarta yang sampai hari ini selalu memberi kontribusi sumber daya manusia untuk Gorontalo. Oleh karenanya, Fadel menolak dengan tegas isu relokasi Asrama Salemba yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Berikut liputannya. Saya dengar Pak El Nino cerita sama saya bahwa mau dibuat hotel di sini. Menurut saya jangan. Kita harus ikut apa yang telah dibuat oleh teman-teman dari Sulawesi Tenggara dan banyak daerah lain, Bangka Belitung, teman-teman yang lain juga begitu, Kalimantan Selatan. Mereka bikin semacam penginapan, tapi juga asrama ada di situ. Sehingga ini bagus sekali ada interaksi positif antara tamu-tamu PNS, rakyat Gorontalo, pengusaha-pengusaha yang ke sini tinggal di sini, interaksi dengan mereka. Itu bagus sekali. Dalam kesempatan yang sama, El Nino juga menambahkan bahwa harapannya asrama tetap berdiri tegak di Salemba karena ST29 memiliki nilai histori yang begitu tinggi. Salah satunya merupakan epicentrum pergerakan pembentukan Provinsi Gorontalo 15 tahun silam. Berikut liputannya. Kita bersyukur lah ya ada dukungan dari Pak Fadel dan juga para orang tua kita, senior-senior untuk asrama ini. Intinya di sejarahnya asrama ini memang diberikan arealnya dari tentara, dari TNI waktu itu, karena memang dimaksudkan untuk pembinaan SDM. Ada mahasiswa di sini untuk asrama. Jadi itu yang kita pertahankan. Asramanya mesti tetap ada. Kalaupun ingin dibangun jadi lebih bagus lagi nggak ada masalah, tapi asramanya tetap ada di sini. Gitu. Seperti diketahui bersama bahwa penggusuran asrama ST29 Santer kembali berkembang. Isu ini sontak mengundang komentar dari beberapa tokoh Gorontalo dan juga masyarakat Gorontalo rantau, di antaranya Jenderal Purnawirawan A.R. Katili yang juga sempat hadir dalam acara tersebut, Nelson Pomalingo dan Rama Aipama. Salah satu anggota DPD RI asal Gorontalo, Abu Bakar Bahmid atau yang akrab disapa Ustadz Bahmid, ketika ditemui tim Suara Jakarta, juga mengungkapkan rasa syukurnya dapat menghadiri acara yang diadakan di Asrama Mahasiswa Gorontalo, Jakarta. Ini sekaligus menjadi pengobat rindu untuk Gorontalo. Berikut liputannya. Ini luar biasa sekali karena saya lihat yang kerja sejak awal itu mahasiswa junior. Dan saya memang dihubungi sejak awal beberapa minggu yang lalu, dan setelah saya datang luar biasa sekali acaranya. Saya salut, saya apresiasi, dan satu harapan saya, tempat ini sejarah lahirnya orang besar Gorontalo. Mendapatkan tempat ini juga tidak mudah karena melalui sebuah perjuangan yang cukup besar. Olehnya saya berharap tempat ini kembali harus bisa melahirkan tokoh-tokoh Gorontalo yang lahir dari mahasiswa yang ada sekarang. Ketua Asrama Gorontalo saat ini juga memberikan komentarnya dan turut berterima kasih kepada seluruh elemen
yang sudah membantu terlaksananya acara tersebut. Beliau juga berharap bahwa asrama tetap menjadi kiblat bagi mahasiswa Gorontalo Jakarta. Ya, memang akhir-akhir ini kita diungkit lagi mengenai isu relokasinya asrama ST29 yang lokasinya di asrama ini di Jalan Salemba Tengah ini akan dipindahkan di tempat yang lain. Saya selaku ketua asrama dan sebagai penghuni asrama secara jelas menolak adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah yang notabene itu hanya untuk kepentingan pemerintah sendiri. Sedangkan kami di sini sebagai seorang mahasiswa sangat dirugikan dalam hal untuk adanya relokasi ini. Maka oleh sebab itu melalui acara ini saya menekankan bahwa tadi kami sudah menyatakan sebuah pernyataan sikap dengan ada 8 poin di situ, di mana intinya adalah kami sebagai seorang mahasiswa yang ada di sini dan didukung oleh alumni ST29 dan tokoh masyarakat di sini menolak dengan keras adanya relokasi tersebut. Kakam Kabila, Ahmad Khudori, Arif R. Makmur, Suara Jakarta. Hai, saya Syaila Febianti, saya Dina Mariana, saya Desi Ratnasari, tetaplah di Suara Jakarta. Di Suara Jakarta, tetap di Suara Jakarta. Selamat malam pemirsa Suara Jakarta di Gorontalo. Kali ini Putri Loli sedang berada di Ballroom Hotel Sultan Jakarta untuk memperingati refleksi Hari Patriotik. Tepatnya Selamatan Loito Hulondalo 23 Januari 1942 sampai 23 Januari 2015. Halo pemirsa Suara Jakarta. Tepatnya hari Minggu 1 Februari 2015, masyarakat Gorontalo yang ada di Jakarta kembali melakukan silaturahmi yang bertempat di Ballroom Hotel Sultan Jakarta. Tema acara kali ini adalah Itu Lolamaku. Acara ini cukup istimewa karena menggabungkan 3 acara sekaligus menjadi satu, yaitu peringatan Hari Patriotik Gorontalo 23 Januari, tasakuran dan Maulid Nabi, serta apresiasi bagi putra-putri terbaik asal Gorontalo yang berkiprah di tingkat nasional. Acara yang dimulai pada pukul 7.30 malam ini dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat Gorontalo, di antaranya Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel, anggota DPR RI Rungkono, Eldino Hussein Mohi, dan banyak lagi. Berikut liputannya. Seperti acara-acara silaturahmi Gorontalo di Jakarta sebelumnya. Acara pertama dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dan disambung dengan lagu Hulondalo Lipo, seperti yang kita bisa simak berikut ini.
Syalawat dari grup Marawis Hadrah Huria mengiringi pembukaan acara ini dan arak-arakan 4 buah wali matolangga sebagai simbol peringatan Maulid Nabi. Berikut cuplikannya. Menjadi tempat nasi untuk perhelatan 25. Dalam sambutannya, Ketua Penyelenggara mengungkapkan rasa bangga akan putra-putra daerah Gorontalo yang sudah berhasil hingga saat ini. Dilanjutkan dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Nelson Pomalingo memberikan sambutan berupa sekilas sejarah dari 23 Januari dan apa maknanya sebagai inspirasi Indonesia. Sambutan selanjutnya oleh Bapak Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel. Bagi dirinya, jabatan yang diterima adalah amanah yang tidak mudah. Ia bersyukur dan bangga bisa tampil di kancah nasional. Tamu-tamu lainnya tidak saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam pembelaan buat kita, buat Gorontalo khususnya, dan kedepannya kita akan bersatu-satu sama lain. Tanggal 23 Januari itu sebenarnya dan apa makna di dalamnya? Memang 23 Januari ini adalah hari kemerdekaan Gorontalo. Walaupun Indonesia pada saat itu belum merdeka. Ada hal yang menarik pada saat itu. Yang pertama, ini adalah merupakan inspirasi daripada bangsa Indonesia untuk merdeka. Karena Indonesia tahun 45 kita sudah merdeka. Belum cabut aja tuh izin, nggak ada masalah. Paling saya dimarahin di kaki, dibenci nggak apa-apa. Karena ini posisinya sudah berbeda sekarang. Ini harus tidak boleh pilih-pilih seperti hal ini. Nah ini sedikit karena sudah malam, sudah jam 9. Saya tidak akan memperpanjang. Apa yang saya lakukan tidak lain adalah karena dikaitkan dengan Hari Patriotik. Inilah yang harus saya lakukan. Sebagai orang Gorontalo, walaupun saya tidak pernah dilahirkan di sana, tapi semangat dari Gorontalo itulah doa-doa yang diberikan oleh para kita punya keluarga, masyarakat sanalah yang mungkin di mana saya harus melakukan misi daripada negara yang disampaikan kepada saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan tidak membuat malu keluarga besar Gorontalo. Berikut beberapa wawancara Anggi Uloli dari Suara Jakarta bersama beberapa tokoh nasional, di antaranya Tony Uloli. Berikut liputannya. Yang berikutnya dalam acara ini dikaitkan dengan syukuran Pak Rahmat Gobel, tokoh putra Gorontalo, sebagai Menteri Perdagangan RI, pemerintahannya Bapak Jokowi dan JK. Bagaimanapun kita bangga dan Pak Rahmat tadi memberikan statement dia tetap mempunyai sense terhadap Gorontalo. Dia rasa bangga dengan Gorontalo, itulah salah satu hal yang sangat menarik yang saya lihat tadi. Dan rakyat Gorontalo semua mendukung, termasuk tadi Dr. Adi Aksa Daud yang ikut mendoakan sebagai kiai tadi, dan beberapa tokoh Gorontalo lain. Jadi bagus. Hal seperti ini kita dukung terus dan Gorontalo selalu dalam hati saya. Nah, insya Allah. Amin.
Adiaksa Daud. Berikut liputannya. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada putra Gorontalo, Bapak Dr. Rahmat Gobel menjadi Menteri Perdagangan, dan beliau punya integritas, beliau punya jati diri, beliau berani dengan mengeluarkan peraturan perdagangan untuk membatasi masalah miras, minuman keras. Ya itu aja salah satu buktinya. Kalau Bapak Presiden mengatakan revolusi mental, nah ini benar. Ya kan, artinya kita perlu orang-orang putra-putra Gorontalo yang seperti Pak Rahmat Gobel. Mudah-mudahan kita doakan dia bisa sukses dalam memimpin kementeriannya 5 tahun ini, insya Allah. Rahmat Gobel. Berikut liputannya. Ini saya kira cukup bagus. Kita selalu menghormati acara-acara patriotik. Ya tentu bukan hanya memperingati saja, bagaimana kita bisa menjabarkan daripada nilai-nilai dari Hari Patriotik itu sendiri. Nah, inilah di mana kita memperingati, kita kumpul, kita sama-sama. Mungkin para generasi muda harus bisa menilai, mempelajari sejarah ini dan bagaimana ikut berperan untuk bisa menjabarkan ya daripada perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh dan senior-senior kita yang sebelumnya. Iwan Wahab, berikut liputannya. Ini harus kita jadi kebanggaan Gorontalo untuk saat ini. Terus mengenai apa lagi? Lalu Pak, kira-kira ada bocoran nggak? Bakalan ada kontribusi lainnya nggak? Kira-kira mau bikin karya apa lagi buat Gorontalo? Gorontalo, saya barusan tadi ketemu Pak Amin Pou, Bupati Bone Bolango. Kebetulan ada rencana membuat film di sana perjuangan, dan beliau sarankan bahwa proyek itu supaya diarahkan untuk mengolahnya karena menyangkut ke hari 23 Januari, jadi minta saya dan juga Pak Zain Bajeber untuk bagaimana melahirkan film itu harus kita dampingi, jadi tidak bisa dilepas begitu aja. Terima kasih Pak. Oke, selamat berjuang Gorontalo. Oke. El Nino Mohi. Berikut liputannya. Berkumpul lagi orang-orang Gorontalo di Jakarta dan sekitarnya, juga para pemimpin kita yang ada di Gorontalo, bupati-bupati dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana bisa berkumpul sama-sama kita di sini. Saya kira ini satu pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang menjaga tali silaturahim sebaik mungkin, kira-kira gitulah. Nelson Pomalingo. Berikut liputannya. Acara hari ini mendorong soal kaitannya dengan adat dan agama kita, yaitu Maulid Nabi. Itu satu. Yang kedua adalah mendorong prestasi rakyat Gorontalo. Tadi disampaikan bahwa hari ini juga sebagai acara syukuran bagi Pak Rahmat Gobel, Pak Adiaksa Daud, dan juga beberapa teman-teman termasuk Pak Menteri Perhubungan. Itu berarti acara ini mendorong orang Gorontalo berprestasi. Kemudian yang ketiga, kita mengenang sejarah Gorontalo 23 Januari. Dengan 23 Januari itu maka rakyat Gorontalo merdeka, dan itu menjadi inspirasi bagi rakyat hari ini untuk mengembangkan dirinya. IKG Surabaya dan Makassar. Berikut liputannya. Acara malam ini begitu luar biasa, di mana semua keluarga Gorontalo dengan semangat patriotis 23 Januari, kita dengan semangat itu luar biasa, kita berkumpul bersama-sama dan dengan hati yang melapangkan hati yang begitu luar biasa dengan adanya Bapak Rahmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan, juga merupakan kebanggaan kita semua dari Gorontalo, khususnya kita dari IKG Jawa Timur, Surabaya. Terima kasih kan ketua kita IKG. Terima kasih. Kesan-kesan kami adalah lebih sering diadakan acara silaturahim. Artinya kami mewakili Ikatan Keluarga Gorontalo Surabaya Jawa Timur berharap dan mengucapkan selamat kepada Bapak Rahmat Gobel dipercayakan sebagai Menteri Perdagangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga sukses. Bob Hippie. Berikut liputannya. Rakyat masyarakat Gorontalo harus berbangga ya bahwa ada putra-putranya yang sudah menjadi satu bagian daripada negara ini, menjadi putra-putra nasional dan juga internasional. Kita punya
bukan saja menteri, juga ada Pak Habibie, ada anggota di Dewan. Jadi kita putra-putra Gorontalo ini kita harus kembangkan menjadi satu aset daripada Indonesia ini. Dan Rum Kono, berikut liputannya. Saya kira ini perlu ada semacam kelanjutan ya, pertemuan di event-event seperti 23 Januari, kemudian untuk perayaan-perayaan keagamaan, kemudian untuk mungkin lebih bagus lagi kalau kita punya arisan besar ya, harus kita ucapkan supaya bisa kita ketemu. Dan ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bob Hippie di mana dia prakarsai pertemuan ini. Dan alhamdulillah di sini banyak putra-putra daerah, generasi muda campur baur ya, dan bersenang-senang, bersilaturahmi. Ini adalah merupakan bentuk ya persatuan dan kesatuan yang selama ini memang dianut oleh masyarakat Gorontalo. Pasar Gorontalo ada di Jakarta, ya kita memang harus tumbuhkan terus-menerus. Dan diakhiri acara sambutan dan doa yang dibawakan oleh Dr. Insinyur Adiaksa Daud. Ya pemirsa Suara Jakarta yang berada di Gorontalo dan sekitarnya, kita sudah berada di penghujung acara. Tamu-tamu undangan juga sudah pulang, walima-walima sudah kosong. Dan waktunya saya, Putri Uloli, Ahmad Hudari beserta tim Suara Jakarta melaporkan dari Hotel Sultan 1 Februari 2015, undur diri.